Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa lagi, bersua, bercengkrama Allah dalam niatan yang sama, dengan tujuan yang sama, untuk menjalankan majlis ilmu yang mana tujuan yang paling utama adalah maradhatillah, memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kita dari rumah, langkah kita dari tempat kita beranjak insyaallah diterima oleh Allah dan dilipat gandakan dan dihasal maksud, ya, dapatkan hasil maksud fid-dini wa dunya akhirah, dari agama, dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula sunnah mendahulukan memberi salam, istimewa pula kepada orang yang berjalan, itu sunnah. Orang yang lebih tua itu sunnah juga. Bahwa memberi salam kepada orang yang berduduk dan yang di atas kendaraan, memberi salam kepada orang yang berjalan kaki, sebagian lagi sepatutnya jika ia memberi kehormatan kepada lain bangsa, maka yaitu dengan aturan kehormatan kepadanya dengan seperti yang ada dalam hatinya. Adapun kehormatan orang Eropa di sini, yaitu menurunkan tangan dari kepala ke bawah. Jadi orang Eropa kalau salam begini, dadanya. Adapun menurunkan tangan dari bawah ke bawah, artinya saya kasih kehormatan kepada Tuhan dari atas kepala saya. Ini kalau di orang Arab, kalau ngasih kehormatan ada rosi, jadi naruh tangan di kepala. Jadi misalnya memberikan satu anjuran atau perintah, itu orang sana ngejawabnya langsung begini, ngasih kehormatan sambil nunduk. Jadi perintahmu di atas kepalaku, itu artinya. Jadi kalau orang-orang Arab begitu. Setiap penghormatan itu punya cara dan tabiat sendiri. Adapun kehormatan orang salam, yaitu dengan mengangkat tangan dari bawah ke atas kepala, artinya saya angkat Tuhan punya kehormatan ke atas kepala saya, gitu. Ya, salam. Ini orang-orang tertentu yang paham itu dari jauh udah tahu kalau dia ngasih salam kehormatan. Tapi kalau orang yang jahil ya nggak tahu ngapain itu. Angkat tangan terus nyebutin apaan yang dia maksud. Orang jahil dia nggak tahu, nggak bermasyarakat. Dari kecil mungkin nama emaknya dikurung kali di tempat video game. Yang tahu main game aja. Zaman sekarang kan begitu, nggak tahu tuh orang angkat tangan apa gimana, nggak tahu karena nggak bergaul di luar. Nah, ini pentingnya bermasyarakat supaya kita didik anak kita dengan adab atau lingkungan yang baik. Biar ada keluar dari lingkungan, biar tahu, oh ya ini adalah salam kehormatan atau salam kebajikan. Itu salah satunya dengan isyarat-isyarat tangan. Ini adabnya seperti itu. Adapun salamnya setengah daripada orang-orang assalam zaman sekarang, yaitu dengan suka membuang adat bangsanya. Maka jika ia memberi salam, ia taruh telapak tangannya di samping kupingnya seperti mana orang hendak takbir sembahyang. Maka yaitu jelek sekali, sebab bersalahan daripada adat assalam, punya adat memberi salam jua adanya. Jadi kalau orang yang di luar dari adab, dianggapnya beliau itu kalau salam begini, kalau kayak orang takbir, salam, ya
kita ngasih salam itu kan lagi ada majelis, nggak sampai tangan kita angkatnya begini, tangan dua. Ada yang begini. Itu salah satu adat yang terbentuk, ya, terbentuk dengan adab yang baik itu di satu lingkungan. Salam penghormatan itu salah satunya dengan mengangkat tangan, dengan meletakkan di dada, dengan kita bersenyum ria gitu, dengan naruh di dada aja atau di kepala itu udah cukup baginya untuk memberikan kehormatan. Tangan kita nggak sampai, maksudnya di situ, karena tangan kita nggak sampai di atas kendaraan atau di mana begini, nah gitu, bukan mau takbir. Ini yang dianggap sama beliau di luar dari tabiat. Kalau kita mengkaji sedikit daripada hikmah, ya, keutamaan mengucapkan salam, ini merupakan etika bermasyarakat. Ya, ucapan salam lengkap berbunyinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga keselamatan, keberkahan, dan rahmat Allah menyertaimu, menyertai kamu sekalian. Karena domirnya domir kalian. Kenapa kalau kita bersalam itu walaupun berduaan sendirian itu kelihatannya, tapi salamnya pakai domir kalian? Karena hakikatnya kita nggak sendiri, kita lebih dari 3. Ada makhluk-makhluk Allah yang lain bersama kita senantiasa. Entah korin kita yang dipastikan adalah malaikat Raqibun Atid dan diri kita. Jadi salam itu satu bentuk rahmat daripada Allah, harapan dan doa. Makanya salah satu keutamaan yang disabdakan Rasulullah SAW itu adalah orang yang selalu memberikan salam itu dengan ganjaran surga. An Abdullah bin Umar qala Rasulullah SAW, "Ubudur Rahman wa at'imut ta'am wa afsus salam tadkhulul jannah bisalam." Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, sembahlah Allah yang Maha Pengasih, berikanlah makan, sebarkanlah salam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Udkhulu al-jannah bisalam. Jadi ada orang-orang yang masuk surga nggak pakai selamat. Jadi bukan dengan keselamatan ya masuk surganya, itu melalui proses gitu, digodok dulu. Ada orang-orang yang memang masuk surga bisalam, dengan selamat, dengan tanpa proses. Itu salah satunya dengan kita menyebarkan salam. Dan hukum daripada salam itu sendiri adalah sunnah. Namun hukum menjawabnya itu wajib. Itu jadi harus diimbangin. Dia wajibnya itu kifayah. Apabila ucapan salam setuju kepada orang banyak, maka dijawab satu orang udah cukup. Udah cukup kifayah. Cukup. Tapi kalau nggak ada siapa-siapa, ente wajib jawab. Jangan jadi orang-orang sombong, ya. Dengan salam aja ogah, dengan doa aja ogah nyaut, ogah ngebales. Salah satu pemberian tidak diberikan dengan yang baik atau yang sama, itu adalah satu kesombongan. Dan sombongan itu sifat yang keji. Dan pada dasarnya salam juga adalah sebuah doa yang kita tahu. Maka di situ adalah ada kedua belah pihak untuk sama-sama saling mendoakan. Ya kalau dikasih ayam dia ngasih daging. Tuh. Jadi memberikan hal yang lebih baik. Ya banter-banternya sama lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau ditambahin lebih bagus. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu. Jadi memberi salam kepada orang lain juga sejatinya mendoakan kepada diri sendiri. Kenapa? Karena balasannya balik buat dia. Kalau kita pergi ke negara Timur Tengah, orang Timur Tengah itu kalau ketemu di jalan, walaupun beberapa kali, itu selalu mengucapkan salam. Karena tahu fadilah ini, tahu keutamaan ini. Mungkin di Indonesia agak kelihatan tabu,
kecuali orang-orang yang biasa mungkin. Kenapa kok agak-agak tabu? Ya nggak biasa aja dengan fadilah dan ilmu itu. Harusnya apa? Harusnya dibiasakan. Ketemu lagi, assalamualaikum. Masuk lift, assalamualaikum. Kita enggak. Kita coba dah kalau ke mall di sini. Salam gitu? Enggak. Masuk aja. Padahal didapati di sana mesti ada orang Islam. Mesti ada orang Islam. Nah kita yang katanya mayoritas, mungkin ya kalau kita ke gereja bisa ngerem. Di mall yang masuk orang berkerudung juga. Ya kan? Ada orang kelihatan berjenggot, Pak Haji. Salam aja masuk, salam. Biasain. Itu. Nggak jawab, dosa dia. Lah kita udah ngasih, dapat pahala. Lah kita niat berdoa, nggak dibalas sama dia, dosa siapa? Karena mengucapkan itu sunnah. Ngejawab itu yang wajib. Itu yang perlu di... Dan wajibnya apa? Ente tahu kenapa jadi wajib? Karena itu kebaikan dari orang yang memulai. Dan pahalanya gede ngejawab itu. Makanya disuruh ngejawab yang lebih bagus lagi, lebih mulia lagi. Gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 86 yang berbunyi wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Artinya apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan salam, jadi balaslah dengan penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dengan yang sepadan. Sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Jadi kebaikan sekecil apapun, walaupun sebatas dengan ucapan salam, itu dibalas sama Allah. Apalagi kalau sampai kita ngasih makan, kita nyenengin orang, kita bahagiain orang, itu khalus surur, ya, memasukkan kebahagiaan dalam jiwanya. Biasanya kan kalau masukin jiwa kebahagiaan kepada orang kan ngasih, nggak bisa ngasih ya senyum lah dengan salam, sekaligus balasan dengan doa. Dan keutamaan salam itu di hari kiamat akan mendapatkan pahala dan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan salam adalah sifat penghormatan yang kelak di hari kiamat mendapat sikap spesial daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tahiyyatuhum yawma yalqahu salam, yawma yalqawnahu salamun wa 'adda lahum ajran karima. Jadi ucapan penghormatan Allah kepada mereka, orang-orang mukmin itu pada hari kiamat ketika mereka menemuinya ialah apa? Salam. Dan dia siapkan untuk mereka pahala yang mulia. Ya ini kita harus ya sergap lah. Ini udah dapat ilmu salam nih, harus sergap. Ucapin salam aja, nggak perlu sentuhan, nggak perlu. Kan kita tadi baru membahas tentang adab-adab penghormatan. Kita angkat kepala, kita taruh di dada, assalamualaikum. Gitu. Orang Arab tuh dari jauh udah tahu. Assalamualaikum, nggak perlu salaman semua. Apalagi zaman-zaman tangan pada kotor, virus apa segala kan, malah bikin dia ntar jangan itu gua. Tapi kan kita tidak ingin menghilangkan sunnah-sunnahnya. Kita nggak ingin kehilangan momen-momen kita sesama muslim kalau berjumpa. Nah, ini jangan sampai dihilangin. Karena dia salah satunya juga mempertebal persaudaraan. Enak rasanya kalau kita coba dah, di mana yang kita kagak kenal orang ngejawab salam kita. Rasanya itu kayaknya saudara semuanya. Praktekin aja. Di jalanan, assalamualaikum, nggak kenal orang. Waktu ditanya sama bini, siapa ya? Nggak tahu. Salam aja tuh, dia seneng jawabnya. Waalaikumsalam, Pak Haji. Udah tahu kita pakai kopiah gitu kan. Bahkan pakai pet sendiri, kita berjenggot kali. Gue mau Ustaz, udah begitu aja. Senang orang, disenyumin senang, apalagi disalamin. Dekat, jangan pakai teriak-teriak. Adab kita juga harus tahu. Dari jauh udah salam teriak-teriak. Kenal kagak? Dari dekat. Ketika dia udah berseberangan, udah berdampingan gak jauh, kita assalamualaikum. Ya lagi di atas motor kah, lagi di mobil kah. Coba kita kalau praktekin, indah rasanya. Jadi saut-sautan doa. Nah ini ya, keutamaan salam.
yang harus kita cermati, ya paling enggak dipraktekin lagi dah. Ini kan ilmu sederhana, tapi rupanya fadilahnya luar biasa kan. Allah ngebales, Allah menyambut, memperhitungkan yang kecil-kecil tadi. Bisa jadi dari salam kita besok selamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu kan kalau sering diucapin jadi habit, jadi kebiasaan. Kalau udah kebiasaan doa, kita nggak mau kehilangan. Bisa jadi juga orang yang ngejawab salam itu hatinya lagi deket sama Allah, doanya lagi mustajab, baru aja dizolimi sama orang, baru aja pergi musafir dalam keadaan safar. Kan salah satu mustajabnya doa semua itu. Orang dizolimin, orang safar, orang lapar. Lagi lapar ya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng aja. Pernah dia lagi lapar itu. Iya. Itu lagi deket-deketnya sama Allah. Iya. Dia nggak tahu lagi dia lagi puasa. Ya, kita nggak tahu hati orang. Jahat aja senang didoain, apalagi orang baik, apalagi orang soleh. Nah, ini. Mudah-mudahan kita terhitung menjadi orang-orang yang dikasihi dan selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.